Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Malam itu, aku berada di kamar membaca buku kesukaanku. Tak tak tak. Eva, turun, saatnya makan malam. Sahut ibuku dari luar kamar. Ya ibu, jawabku seraya menutup buku dan meninggalkan kamar. Saat sampai di ruang makan, mejanya kosong. Tidak ada apa-apa. Mungkin ibu lagi menyiapkan ya? Aku bantu deh. Baru saja aku beranjak ke dapur, ibu memanggilku. Eva, aku berbalik. Ibuku berdiri di ambang pintu sambil membawa kue ulang tahun kecil di tangannya. Kejutan, seru ibu. Hari ini hari ulang tahunku. Tapi setauku ibu sibuk kerja, jadi tidak bisa menyiapkan apa-apa untuk merayakan ulang tahunku. Aku terkejut. Loh, katanya hari ini ibu sibuk, jadi tidak bisa. Iya, tapi aku dibantu sama teman buat belikan kue agar aku bisa merayakan ulang tahunmu, ujarnya. Air mataku menetes terharu. Masih tidak percaya dengan semua ini. Ibu berjalan mendekati meja makan dan meletakkan kue ulang tahun di sana. Ayo, bikin permohonan, ujar ibu setelah menyalakan lilin. Aku mendekati kue ulang tahun itu. Menutup mata sejenak, setelah itu menghembuskannya. Hore, selamat ulang tahun Eva. Aku tersenyum malu dan badanku terasa hangat sekali. Makasih lagi Bu, seruku sambil memeluknya. Ibu mengusap rambutku. Yah, yuk makan, kuenya enak loh. Aku melepaskan dekapanku lalu beranjak duduk di kursi dengan rapi. Ibu memotong satu kue lalu memberikan padaku. Tanpa lama, aku langsung memakannya. Gimana? Enak? Tanya ibu sambil menopang dagu. Aku mengangguk tidak henti. Ya, enak. Titip salam buat temannya ibu ya. Ibu tersenyum. Tentu saja, dia akan sangat bangga. Setelah satu potong habis, aku mengambil potongan kedua dan memakannya perlahan. Menikmati tiap rasa yang ada di mulutku. Saat aku asik makan, tiba-tiba ibu memeriksa ponselnya. Aku menduga dari bosnya. Ada apa? Tanyaku menyadari wajah ibu yang terkejut. Ibu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku baru dapat kabar baik dari bos. Aku menekuk minumanku sebelum bertanya. Oh ya? Kabar apa? Tanyaku makin penasaran. Ibu berpaling. Bola mata hijaunya berkilau menatapku. Dia baru saja memberiku libur 2 bulan. Mataku terbuka lebar. Benarkah? Iya, sekarang aku bisa menemani kamu lagi. Balasnya sambil menyentuh hidungku. Senyumku melebar. Asik, kita bisa main lagi nih. Suruhku sambil merentangkan tangan. Ibuku kerja di kantor dari pagi hingga malam. Jadi aku tidak punya waktu untuk main bersama seperti dulu. Aku pikir selama ini aku akan sendirian. Tapi ternyata tidak ya. Oh iya, aku ada es krim di kulkas. Aku ambilkan dulu ya. Ujarnya seraya meninggalkan ruang makan. Mendengar kata es krim membuat senyumku makin mengembang. Astaga, habis mimpi apa aku bisa mendapatkan kebahagiaan ini? Selama nunggu, aku melanjutkan makanku sambil memikirkan rencana. 2 bulan sama ibu, enaknya ngapain ya? Belajar masak, main musik, atau nonton film? Nanti deh aku bicarakan. Beberapa menit telah berlalu. Namun ibu belum juga kembali. Ibu kok lama ya? Apa mungkin es krimnya kebesaran jadi ibu kesusahan ambil? Pikirku. Aku beranjak dari tempat duduk dan berjalan ke dapur. Tapi saat tiba di sana, ibu tidak ada. Dan pintu belakang rumah terbuka begitu saja. Ibu di luar? Tanyaku. Namun tidak ada jawaban. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Saat keluar, aku merasakan sesuatu jatuh di atas kepalaku.
Aku menoleh ke atas. Ternyata sebuah salju. Aneh, kenapa di sini ada salju ya? Saat berpikir sejenak, salju yang jatuh perlahan itu tiba-tiba berubah menjadi badai salju yang membabi buta. Aku meringkuk, berusaha bertahan dari angin yang dingin bagaikan es. Bu, kamu di mana? Panggilku, berusaha melihat di antara badai salju. Tapi aku tidak bisa melihat apa-apa, karena sekelilingku tertutup kabut putih. Ibu, ibu, panggilku yang ketiga kali, tapi tidak ada balasan. Aku berjalan berusaha menembus angin yang kencang. Tapi semakin aku melangkah, kabut putih makin tebal hingga mengaburkan pandanganku. Mataku terbuka. Sekarang aku berada di kereta, bukan di rumah itu. Aku menghela nafas. Lagi-lagi mimpiin dia. Aku menyadarkan punggung di kursi, lalu mengamati kalung yang aku kenakan sekarang. Kalungku berbentuk berlian, dan di dalamnya tersimpan pasir warna merah. Kalung ini adalah pemberian terakhir dari ibuku. Mataku menyipit. Tidak terasa ya, sudah 7 tahun berpisah dengannya. Kira-kira kabar ibu gimana ya? Sssst. Pintu kereta terbuka. Aku menoleh ke belakang. Wanita tinggi berambut merah jambu memasuki gerbong. Miss Andrea Hartley adalah sahabat ibu dan ia yang menjagaku semenjak ibu meninggalkanku. Pagi, gimana tidurnya? Tanya Miss Andrea ramah begitu duduk di kursi. Aku tersenyum kecil. Biasa saja. Jawabku singkat karena aku tidak mau mengingat mimpi itu. Ngomong-ngomong, kapan kita sampai? Miss Andrea melihat jam tangannya. Kita sudah dekat, bentar lagi sampai. Oke. Balasku datar. Lalu melihat keluar sambil mengenang kejadian sebelumnya. Seminggu yang lalu, Miss Andrea ditawari kerja oleh temannya di kota Eversell yang ada di Eropa. Maka itu, kini kita perjalanan ke sana. Aku menopang dagu sambil menatap pemandangan dengan bosan. Sebenarnya, aku tidak mau pindah. Apalagi, aku sudah nyaman dan menemukan teman yang baik di sekolah. Tapi, karena aku hidup bersamanya, mau tidak mau, aku harus mengikuti aturan yang dia berikan. Lihat Eva, aku beli banyak cemilan untukmu. Ujar Miss Andrea. Aku berpaling. Di meja kecil itu ada pancake, kue bolu, susu coklat, dan jus apel. Sejak tadi, Miss Andrea berusaha menghiburku dengan memberikan makanan kesukaanku. Dia tahu aku sedih karena harus pindah lagi. Pertama, aku menolak. Tapi setelah 5 kali ditawari seperti ini, mau tidak mau aku terima juga. Baiklah, aku pilih jus apel saja. Balasku setelah berpikir sejenak. Miss Andrea mengambil botol berwarna merah dan memberikan padaku. Aku membuka tutup botol dan meminumnya. Rasanya manis dan segar. Namun, aku tidak bisa menikmatinya, karena hatiku masih sedih. Memangnya, Miss tidak bisa minta kerja di rumah, daripada harus pindah negara seperti ini? Omelku berpaling padanya. Tidak bisa, balas Miss Andrea sambil membuka tutup gelas kopinya. Mereka butuh pekerja tetap di sana, jadi aku harus ikut. Aku mendengus, padahal aku sudah membuat rencana untuk satu sekolah dengan teman-teman aku. Terus sekolahku gimana? Aku belum sempat cari loh. Tenang, aku sudah carikan. Kamu akan sekolah di Akademi Griffin Horizon. Jawab Miss Andrea setelah itu menyeruput kopinya. Mendengar nama itu, aku mendelik. Sekolah itu? Serius? Miss Andrea hanya mengangguk saja sambil menikmati kopinya. Teman sekelasku pernah menyinggung sekolah itu. Griffin Horizon adalah sekolah terbaik di dunia ini. Anak-anak dari negara lain rela pergi ke Eropa demi masuk ke sekolah itu. Sampai sekarang, aku tidak tahu mengapa banyak yang ingin masuk ke sana.
Tapi yang aku tahu, harga sekolah itu sangat mahal dan banyak syaratnya. Tunggu. Tidak salah cari sekolah? Bukannya itu sekolah mahal? Tanyaku lagi memastikan. Miss Andrea mengangguk. Benar, tapi karena aku kenal sama guru di sana, kita dibantu. Jadi tenang saja, jelasnya. Oh gitu, balasku. Walau aku tinggal bersamanya, yang membiayai sekolah tetap ibuku. Oleh karena itu, kita selalu mencari sekolah yang murah atau melalui jalur beasiswa. Tet, tet. Suara klakson kereta berbunyi. Rupanya kita sudah sampai. Aku segera merapikan barangku yang ada di meja, lalu menurunkan koper yang ada di bagasi atas. Begitu pintu kereta terbuka, aku dan Miss Andrea keluar sambil membawa koper masing-masing. Stasiun kereta hari ini sepi sekali. Aku tidak melihat penumpang lain selain kita. Sepertinya kita kebagian datangnya, ucapku sambil menoleh kanan dan kiri. Ya, itu lebih baik. Aku tidak suka terlalu ramai, balas Miss Andrea pelan. Dari dulu, Miss Andrea suka menyendiri. Dia tidak pernah berbaur sama orang lain, kecuali sama teman dekatnya saja. Kadang aku penasaran, apakah dia tidak merasa sendiri? Aku saja stres kalau sendirian terus. Andrea, itu kamu? Panggil seseorang hingga membuyarkan lamunanku. Aku berpaling ke samping. Seorang bapak berambut jingga dan membawa koper menghampiri kami. Miss Andrea menoleh dan terbelalak. Sir Henry? Mr. Henry tersenyum. Halo, lama tidak ketemu. Gimana kabarmu? Ujarnya seraya mengulurkan tangannya. Baik-baik saja. Miss Andrea menjabat tangannya dengan ragu. Baguslah. Mana saja kamu selama ini? Kita khawatir sekali. Tanya Mr. Henry sambil menepuk bahunya. Miss Andrea mengalihkan pandangannya. Maaf ya, waktu itu aku ada urusan penting. Jadi harus pergi secepatnya. Mr. Henry cemberut. Ada apa? Ada masalah? Perlu aku bantu? Cecarnya. Miss Andrea menggeleng. Tidak perlu, urusannya sudah selesai. Setelah pembukaan singkat itu, Mr. Henry tidak henti berbincang padanya. Menanyakan segala macam yang tidak aku pahami. Lalu, ini siapa? Tanya Mr. Henry yang sejak kapan sudah menatapku. Ini anakku, namanya Eva. Mr. Henry terkejut. Anakmu? Sebutnya, lalu ia berpaling padaku, di mana aku tersenyum saja. Iya, aku ingin mencari kehidupan baru, balas Miss Andrea. Mr. Henry bolak-balik melihat kita, menilai wajah kita berdua. Apakah dia akan sadar tidak ada kemiripan di wajah kita? Alis Mr. Henry melengkung, lalu menatap Miss Andrea dengan sedih. Ya, kamu wajib mendapatkan kebahagiaan. Lalu ayahnya kemana? Ayahnya tiada sejak kecil, jadi aku yang membesarkan sendiri, jelas Miss Andrea cepat. Perkataan Miss Andrea tidak salah. Sejak kecil aku dibesarkan oleh ibu. Dan ibu tidak pernah bercerita tentang ayahku. Ding dong. Oh iya, keretanya. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Lain kali kumpul-kumpul yuk, ujar Mr. Henry. Miss Andrea menjawab dengan anggukan. Sebelum pergi, Mr. Henry melihat ke arahku sambil tersenyum. Eva, selamat datang di kota Eversale. Semoga kamu nyaman di sini. Ya, makasih mister. Jawabku serambi tersenyum. Setelah itu, kita berpisah, berjalan menuju pintu luar. Tadi itu siapa, Miss? Tanyaku setelah kita berjalan cukup jauh. Ya, teman lamaku. Jawab Miss Andrea. Oh, pantas saja Miss Andrea mau bicara sama dia, batinku. Tapi kalau teman, kenapa Miss bohong tentang aku? Bukannya dulu Miss ngomong jujur? Iya, tapi tidak semua teman harus tahu hal ini.
Jelas Miss Andrea tegas. Baiklah, balasku. Semenjak tinggal bersamanya, aku harus mematuhi aturan yang dia berikan. Pertama, aku tidak boleh jalan-jalan sendiri. Kedua, aku dilarang menyebut nama asli ibuku. Jadi, sebagai gantinya, aku harus menyamar sebagai anak kandung Miss Andrea. Waktu itu, aku sempat tanya padanya, mengapa aku diberi aturan tidak jelas ini? Tapi, tiap kali aku bertanya padanya, dia selalu mengabaikanku. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.